Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak arahan dan sambutan dari Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, Bapak Wibo Mukti. Untuk waktu kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan nikmat sehat sehingga Bapak Ibu dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mengikuti seri webinar level 1 pembatik tahun 2024. Nah, lalu saya ingin mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru. Sudah terdaftar sebanyak 319.743 guru dan tenaga pendidik di level 1 program bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK ini di tahun 2024. Dan alhamdulillah pada siang hari ini mudah-mudahan semua dapat berkumpul ya, dapat bergabung dalam webinar ini dengan tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat 3 highlight ya yang akan kita perdalam pada kesempatan webinar ini. Yang pertama adalah terkait dengan inovasi pembelajaran digital, yang kedua adalah terkait dengan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, dan yang ketiga adalah ekosistem digital Merdeka Belajar. Nah, saya ingin masuk kepada key highlight yang pertama, yaitu terkait dengan inovasi pembelajaran digital, di mana hal ini kami merujuk pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dan inovasi pembelajaran digital tentunya memiliki tujuan setidaknya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pembelajaran, serta pada ujungnya adalah mempersiapkan para peserta didik atau siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dengan keterampilan yang relevan. Nah, di mana tentunya pada key highlight yang pertama ini, inovasi pembelajaran digital, ada beberapa aspek yang mendukung. Yang pertama adalah e-learning dan platform digital atau online, di mana penggunaan platform pembelajaran online ini seperti yang sudah kita cukup kenal, yaitu platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, ya, ada Arkas, ada Siplah, ada Moodle, Google Workspace for Education. Baru-baru juga kita melakukan kerjasama dengan Canva, Quizzes, dan seterusnya, yang memungkinkan berbagai akses tata kelola pendidikan dan materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Lalu terkait dengan aspek yang kedua, yaitu konten interaktif, di mana pengembangan materi pembelajaran interaktif yang dilakukan seperti video, simulasi, animasi, dan juga modul interaktif yang dapat meningkatkan minat dan juga pemahaman siswa, termasuk penggunaan teknologi yang terbaru yang saat ini yaitu virtual reality dan augmented reality. Ini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih impresif, yang praktis, seperti Bapak Ibu dapat membawa simulasi laboratorium ke dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Dan semua itu tentunya bisa diterapkan pada pembelajaran berbasis proyek, di mana hal ini dapat memanfaatkan alat-alat digital untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek di mana saja. Dan inovasi pembelajaran digital juga dapat dimanfaatkan sebagai analitik pembelajaran, ya, atau biasa kita sebut dengan learning analytic. Dan hal ini dapat menggunakan data untuk menganalisis kinerja baik siswa maupun guru untuk memberikan feedback atau umpan balik yang sesuai, yang dapat membantu dalam memprosesasi pembelajaran dan intervensi yang akan dilakukan oleh kita semua. Lalu key highlight yang kedua, saya ingin mengangkat terkait dengan perangkat TIK untuk pembelajaran. Nah, perangkat TIK untuk pembelajaran di mana kita merujuk pada alat dan juga teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung serta meningkatkan proses pembelajaran, di mana perangkat ini juga mencakup berbagai alat atau tools digital, perangkat lunak, dan teknologi yang digunakan oleh guru, siswa untuk mengakses, mengelola, dan juga memanfaatkan informasi secara efektif dalam konteks pendidikan tentunya. Nah, saya ingin mengangkat lagi contohnya ya, Bapak Ibu mungkin juga sudah cukup familiar, yaitu perangkat TIK yang biasa mungkin sehari-hari kita berinteraksi seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, proyektor gitu ya, interaktif whiteboard kalau mungkin sebagian di Bapak Ibu memiliki di sekolahnya gitu ya. Lalu yang terpenting dari selain hardware tadi adalah softwarenya, perangkat lunak pembelajaran, dan juga sambungan internet serta perangkat TIK lainnya.
Dan ini semua tentunya bisa digunakan untuk mengakses berbagai sumber daya digital dan menjalankan aplikasi pembelajaran serta melakukan komunikasi secara online. Dan juga Bapak Ibu dapat menggunakannya sebagai pembelajaran yang sifatnya mobile, sehingga para siswa, para guru dapat mengakses dari mana saja dan juga kapan saja. Nah, tentunya hal tersebut adalah manfaat ya yang dapat diambil dari perangkat TIK. Nah, key highlight yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan ekosistem digital Merdeka Belajar, di mana ekosistem digital Merdeka Belajar adalah lingkungan yang terintegrasi untuk mendukung penggunaan teknologi digital dalam sistem pendidikan untuk mendorong kemerdekaan belajar siswa. Gitu. Dan ini merupakan bagian yang penting dari inisiatif Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang tentunya memiliki tujuan untuk memberikan banyak kebebasan atau fleksibilitas kepada siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Dan sekali lagi tentunya itu harus didukung juga oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah platform pembelajaran digitalnya, konten pendidikan digitalnya, infrastruktur teknologinya, alat kolaborasi dan juga alat komunikasinya, lalu nanti bisa dimanfaatkan juga sebagai sistem penilaian dan juga evaluasi digital. Dan yang penting juga adalah pelatihannya yang seperti kita lakukan saat ini ya, pelatihan dan juga pengembangan secara profesional, di mana program pelatihannya nanti dapat ditujukan untuk guru ya ataupun tenaga pendidikan agar Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi ini secara baik, secara efektif dan mengintegrasikan dalam kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir tentunya manfaat dari pengambilan kebijakan serta regulasi pendukung untuk memanfaatkan teknologi ini. Nah, semuanya tentunya saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat terus menggali nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber dalam proses pembatik di level 1 ini, dan kami juga sudah mempersiapkan berbagai modul-modul ya yang terkait dengan hal itu semua, dan diharapkan Bapak Ibu peserta pembatik 2024 ini memiliki kemampuan nantinya ke depan paling tidak untuk setidaknya memahami pemanfaatan atau kebijakan TIK yang kami keluarkan di kementerian, lalu mengkonsepkan manfaatkan TIK tadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari, dan memanfaatkan perangkat-perangkat TIK secara baik, secara bijak, secara efisien dan juga lebih produktif. Terakhir saya mengucapkan selamat mengikuti pembatik level 1. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat berkobar kami menyebutnya, yaitu berbagi dan juga berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Charlie. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Wibowo Mukti atas sambutan dan arahannya. Semoga dapat menginspirasi para peserta agar lebih fokus dan semangat selama mengikuti level 1. Oke, Bapak Ibu peserta pembatik, jangan lupa silakan mengisi link daftar hadir ya melalui kolom chat YouTube. Selanjutnya Bapak Ibu peserta tentunya sudah tidak sabar lagi nih untuk menerima ya materi yang akan diberikan di webinar kali ini ya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke materi ekosistem digital Merdeka Belajar di PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan dibawakan oleh Bapak Munawir Patilima, Duta Teknologi Gorontalo. Kepada Bapak Munawir, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Charlie. Saya izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini sungguh-sungguh sangat bahagia sekali Bapak Ibu, karena pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap maya dengan peserta pembatik 2024 yang tahun ini luar biasa sekali ya.
luar biasanya saya merasakan atmosfer luapan energi, semangat juga antusias dari pendaftar tahun ini yang saya kira mencapai hasil yang sungguh fantastis menurut saya. 319.743 pendaftar, luar biasa. Dan hari ini saya memiliki kesempatan dengan Bapak Ibu peserta yang terpilih dan yang memantaskan diri untuk mengikuti pembatik di tahun 2021 yang hari ini merupakan hari pertama untuk level yang pertama, yaitu level literasi. Dan saya teringat Bapak Ibu, 4 tahun yang lalu di tahun 2020 ketika saya juga menjadi peserta seperti ini, yang saat itu pertama kali juga saat itu saya mengikuti program pembatik ini. Dan di tempat terpencil pula juga berburu jaringan karena tinggal di daerah perbatasan, dan alhamdulillah di tahun 2020 rezekinya menjadi duta teknologi yang saat itu bernama Duta Rumah Belajar. Dan saat ini pula saya berada di antara calon-calon yang nantinya akan disematkan selempang Duta Teknologi di tahun 2024. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Munawir Patilima. Saya kelahiran Gorontalo yang sekarang bertugas di Gorontalo Utara sebagai kepala sekolah. Juga di sini sebagai perkenalan singkat beberapa karya saya, juga beberapa pengalaman sebagai narasumber, dan salah satunya saya berada di tempat ini karena di tahun 2020 saya terpilih menjadi Duta Teknologi Kemdikbudristek mewakili untuk Provinsi Gorontalo. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya diamanahkan untuk memberikan materi yang merupakan salah satu materi pertama pada level 1, yaitu level literasi, di mana hari ini saya akan membahas secara singkat ya Bapak Ibu terkait dengan ekosistem digital Merdeka Belajar di PAUD pendidikan dasar dan juga di pendidikan menengah. Bapak Ibu, modul 1 di level literasi ini terdiri dari 2 kegiatan belajar. Nah, untuk kegiatan belajar 1 ini Bapak Ibu merupakan esensi kebijakan dan program-program Merdeka Belajar di PAUD pendidikan dasar dan menengah. Insya Allah 20 menit ke depan saya akan membahas, karena ini merupakan level literasi, maka Bapak Ibu peserta pembatik 2024 diharapkan akan melakukan eksplorasi literasi di dalam mengeksplorasi modul-modul literasi pada level 1 ini. Nah, saya mulai Bapak Ibu. Sejatinya bahwa kemerdekaan belajar di era pendidikan 4.0 dan society 5.0 ini merupakan teknologi yang terus maju, menciptakan peradaban yang lebih baik untuk semua, dan saat ini muncul istilah education 4.0 dan juga society 5.0 yang menekankan human centered atau berpusat pada manusia dalam implementasi basis teknologi yang tengah dan akan terus berkembang. Nah, dengan perkembangan teknologi masa kini tentunya butuh sebuah elemen-elemen belajar yang ini merupakan 3 elemen belajar yang penting. Pertama adalah pembelajaran yang mandiri atau independen, pembelajaran yang kontekstual, dan juga pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas. Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran yang secara mandiri atau independen tersebut? Yaitu pembelajaran yang melibatkan cognitive skill, metakognitive skill, dan afektif. Yaitu kalau cognitive skill berbicara tentang mampu membuat hipotesis masalah, mengklarifikasi objek berdasarkan kriteria, dan juga mengkonstruksi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah secara logis. Kemudian metacognitive skill itu adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi cara mereka belajar seperti mendengar, mengingat, mengecek kebenaran, juga pengetahuan dan kemampuan menulis. Dan untuk affective skill itu sendiri merupakan keterampilan mengelola perasaan. Dalam hal ini motivasi adalah atribut keterampilan efektif yang paling penting dalam pembelajaran yang independen. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kemerdekaan belajar dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, yaitu bagaimana kita menekankan pada sebuah pemecahan masalah.
menyadari perlunya pembelajaran dalam berbagai konteks yang sesuai dengan lingkungan, mengajarkan siswa untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka ini menjadi pembelajar yang mandiri. Bagaimana kita mengajar sesuai dengan keragaman konteks kehidupan siswa yang sekarang ini dikenal dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kita strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mendorong siswa untuk belajar dari satu sama lain dan juga bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana kemerdekaan belajar dalam pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas? Berbicara tentang inovatif tentunya berbicara dengan sebuah kebaruan, ide-ide baru yang menciptakan sebuah kreativitas. Di sini kita bisa menggunakan alat bantu audio dan video teknologi digital yang saya kira teman-teman peserta pembatik hari ini sudah tidak asing lagi dengan alat bantu yang disediakan, audio maupun video. Melakukan brainstorming, belajar di luar kelas, membuat role play dan mendorong penemuan ide-ide baru. Kemudian menggunakan permainan dan melakukan storytelling. Hal-hal ini merupakan pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Kita bisa bereksplorasi terkait alat-alat bantu ini dengan kemampuan dan kapasitas kita sebagai seorang guru. Kemudian untuk mewujudkan ini, kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemdikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan juga menjadi semakin parah karena pandemi COVID-19 yang tahun ini kurikulum Merdeka juga sudah menjadi kurikulum secara nasional. Nah, apa saja keunggulan kurikulum Merdeka? Nanti ini Bapak Ibu bisa baca lebih detail lagi pada modul, itu di situ lebih lengkap, lebih sederhana dan mendalam, lebih bermakna, dan lebih relevan juga interaktif. Nah, Bapak Ibu, program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu maskotnya adalah Merdeka Belajar, yang kemudian Merdeka Belajar ini terdiri dari banyak episode, yang sekarang ini sudah ada 26 episode. Salah satunya untuk yang akan kita bahas di modul ini, karena ini ekosistem belajar di PAUD dasar dan menengah, maka ada beberapa platform teknologi yang juga merupakan episode Merdeka Belajar. Salah satunya adalah PMM, Raport Pendidikan, Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Ini merupakan episode-episode Merdeka Belajar yang berhubungan langsung dengan ekosistem Merdeka Belajar di PAUD dan Dikdasmen. Nah, bagaimana peran teknologi ini dalam mewujudkan atau terwujudnya kemerdekaan dalam belajar? Tentunya Bapak Ibu, dukungan-dukungan dari teknologi platform pembelajaran yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak lain adalah untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan kemerdekaan belajar sebagai alat bantu kepada guru untuk mempermudah pembelajaran, seperti contohnya LMS, sosial media, platform, perangkat pembelajaran berbasis web, ya, social bookmaking, podcast, screencast, dan lain sebagainya yang disediakan ini sebenarnya ini adalah merupakan sebuah ekosistem yang menunjang untuk terwujudnya Merdeka Belajar ini. Ya, itu saja yang dibahas di kegiatan belajar 1, Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan belajar 2, ini merupakan sumber belajar digital atau platform teknologi pembelajaran digital yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk apa? Untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Kita mulai dari yang pertama adalah akun layanan pembelajaran atau yang lebih akrab disapa dengan akun belajar.id. Akun belajar.id terdiri dari nama akun, user ID yang bertanda belajar.id dan kata sandi yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform milik Kemdikbudristek. Salah satunya platform Merdeka Mengajar, ada raport pendidikan, kemudian rumah belajar yang ini diberikan secara gratis, diberikan kepada peserta didik, pendidik dan juga tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan juga kesetaraan. Nah, akun layanan pendidikan ini, pembelajaran ini merupakan akses atau pintu masuk untuk mengakses beberapa platform.
Ya, apa tujuan dan manfaat dari akun pembelajaran? Yang pertama, tujuannya tentunya pasti mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi dan juga meningkatkan keterhubungan antara layan pembelajaran. Nah, manfaatnya apa? Tentunya memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu dapat mengakses berbagai platform yang disediakan oleh Kemdikbudristek, dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman dengan kapasitas besar ya, 100 ya, dapat mengakses dan juga memanfaatkan Chromebook sebagai jalur informasi resmi dari Kementerian Pendidikan. Inilah manfaat-manfaat dari akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran juga merupakan akses bagaimana kita masuk pada platform Merdeka Mengajar. Saya pikir kalau guru-guru di seluruh Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, senantiasa mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Kita bagi ke dalam 3 aspek di sini, mengajar, belajar, dan berkarya. Apa saja yang ada pada aspek mengajar pada menu-menu pada platform Merdeka Mengajar? Tentunya yang pertama ada kelas, daftar kelas yang telah Bapak dibuat pada menu asesmen. Ada perangkat ajar, saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Ada asesmen murid, juga ada CP dan ATP yang Bapak Ibu bisa menjadi alat perang kita untuk mengajar. Nah, untuk belajar, ini belajar ada pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu Bapak Ibu bisa akses untuk memperoleh materi-materi yang berkualitas, tentunya untuk kurikulum Merdeka dan lainnya. Ada komunitas, guru dapat belajar dan berbagi sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia melalui komunitas belajar. Ada seleksi kepala sekolah, Bapak Ibu yang sekarang ini nantinya seleksi kepala sekolah akan melalui PMM. Ada refleksi kompetensi. Refleksi kompetensi kita bisa mengukur dengan melakukan refleksi, kita mengukur kemampuan kompetensi kita itu ada sampai di mana dengan mengisi menu pada refleksi kompetensi. Ada juga disediakan Bapak Ibu LMS. LMS disediakan Bapak Ibu di sini sebagai tempat belajar. Juga ada pengolahan kinerja yang sekarang ini lagi viral di kalangan Bapak Ibu, sudah masuk di tahapan yang kedua untuk pengolahan kinerja pada semester yang kedua, dan saya kira hari ini kalau diinformasikan itu terakhir di tanggal 31 Juli untuk pengolahan kinerja. Nah, Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar juga ada berkarya. Di berkarya ada video inspirasi, ada bukti karya saya, dan ada ide praktik. Di bukti karya, contoh ya, di bukti karya saya itu Bapak Ibu bisa mengunggah karya-karya Bapak Ibu baik berupa video, dokumen, dan lain sebagainya sebagai portofolio digital Bapak Ibu yang juga nantinya bisa dibagikan kepada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Nah, ini platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di Gawai untuk Android, juga bisa melalui laman situs. Jadi bisa diakses melalui Play Store dan juga akses dari laman situs guru.kemdikbud.go.id. Nah, platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di Gawai. Ini contoh tampilannya seperti ini. Perangkat ajarnya beragam, ada RPP-nya, bahan ajarnya, modul proyeknya, buku murid, dan asesmen yang bisa Bapak Ibu ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Ini nanti Bapak Ibu ketika membaca modul, mengeksplorasi modul, ada panduan-panduan lengkapnya. Bapak Ibu jangan cuma membaca modul yang ada di tampilan nanti yang diberikan, tetapi ketika melihat panduan lengkap dalam bentuk link, itu nanti Bapak Ibu mengeksplorasinya sampai ke dalam link. Kemudian akun pembelajaran juga sebagai akses kita masuk pada raport pendidikan. Raport pendidikan ini tentunya kita juga sudah familiar, adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan raport mutu sebelumnya, juga menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu pendidikan atau suatu satuan pendidikan di dalam daerah, sehingga itu menjadi raport pendidikan sekolah
dan nanti di tingkat selanjutnya akan menjadi raport dari suatu daerah. Bagaimana cara masuk di raport pendidikan? Ini tentunya melalui akses alamat situs raport pendidikan pada Pramban melalui link raportpendidikan.kemdikbud.go.id dan tekan tombol masuk satuan pendidikan, dan juga kita menggunakan lagi-lagi dengan akun pembelajaran atau akun belajar ID yang tentunya masih aktif dan terdaftar. Apa manfaat raport pendidikan? Manfaat raport pendidikan diantaranya adalah sebagai referensi utama, sebagai dasar analisis, perencanaan dan tindak lanjut, satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional, sumber data yang objektif, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, dan juga alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Selain itu juga ada rumah belajar. Nah, rumah belajar ini merupakan sebuah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusdatin Kemdikbudristek sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang bisa dimanfaatkan bukan cuma oleh oleh guru, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan lainnya, yang di dalamnya ada banyak daftar konten rumah belajar. Ada video yang merupakan konten yang menyajikan berbagai materi untuk siswa yang berdasarkan kurikulum, tentunya materi ajarnya disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang sangat menarik. Ada dokumen yang menyajikan materi ajar. Ada animasi Bapak Ibu, konten yang terdiri dari gambar bergerak atau visual yang memberikan ilusi gerakan. Ada konten audio pembelajaran, suara, musik, dan narasi yang disediakan di dalam konten rumah belajar. Ada juga game edukasi, adalah konten-konten game edukasi yang bisa dipakai sebagai fitur beragam untuk permainan interaktif buat siswa. Ada laboratorium maya, bisa melakukan simulasi praktik laboratorium yang ada dan disajikan secara interaktif dan juga menarik. Selanjutnya ada awan penggerak. Awan penggerak ini sistem peningkatan kompetensi dan kinerja PTK yang bisa diakses di luar jaringan atau offline, yang bersumber dari PMM dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh PTK yang berada di daerah dan satuan pendidikan yang tentunya yang memiliki atau mengalami kendala jaringan internet. Ada juga sumber digital lainnya. Kalau di dalam modul ini kita ada dua yang kita tambahkan, yaitu Instagram Live dan TikTok Live, Bapak Ibu. Bayangkan salah satu fitur yang semakin populer di kalangan guru dan juga siswa dan masyarakat umum ini adalah Instagram Live dan TikTok yang memungkinkan pengguna untuk berbagi momen secara real time dengan audiens yang beragam melalui komentar dan reaksi. Bayangkan Bapak Ibu, dengan TikTok Live banyak konten-konten yang negatif yang bisa kita kita netralisir. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang hadir di tempat ini, di room ini, ada 300.000 lebih guru. Ketika kita membuat konten edukasi di dalam platform TikTok Live, kita menggunakan TikTok Live bukan cuma untuk konten goyang-goyang, joget-joget, tetapi kita membuat edukasi. Bayangkan Bapak Ibu, kita bisa menetralisir banyak konten negatif di dalam platform-platform yang beredar, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, ini adalah tim penyusun untuk modul 1. Saya bersama Ibu Siti Sadia, Duta Teknologi dari Papua tahun 2023, dan juga Pak Saleh Sarifudin dari BLPT. Sebagai penutup di sesi ini, Bapak Ibu, saya menitipkan pesan kepada para peserta pembatik 2024 bahwa kesempatan Bapak Ibu terpilih menjadi peserta bukan sekadar akan adanya hasil akhir untuk menjadi terpilih menjadi duta teknologi, namun kemudian lebih besar daripada itu, ilmu yang akan Bapak Ibu serap di pelatihan ini akan menjadi amunisi dalam mewujudkan transformasi pendidikan di masa depan. Jadi, saran saya, ikutilah dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sepenuh hati. Insya Allah keberkahan pasti menyertai Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih Pak Munawir atas pemaparan materi ekosistem digital Merdeka Belajar di PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Semoga bisa menambah inspirasi dan manfaat untuk peserta pembatik level 1. Oke, Bapak Ibu peserta pembatik, jangan lupa juga mengisi link daftar hadir di kolom chat YouTube. Bagi yang masih terkendala, jangan khawatir karena link absensi ini masih diakses hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi saksikan terus ya materi hingga akhir sesi hari ini. Oke, Bapak Ibu peserta pembatik level 1, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yakni materi perangkat TIK untuk pembelajaran. Yang tidak kalah menarik dan akan dibawakan oleh Bapak Rola Fardila, Duta Teknologi Jawa Barat. Kepada Bapak Rola, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Beli pisau ujungnya bergerigi. Dibelinya dari kota Kendal. Mari manfaatkan teknologi untuk mendukung literasi digital. Selamat datang Ibu Bapak semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di modul 2 perangkat TIK untuk pembelajaran. Bapak Ibu, mari gebiarkan webinar siang ini. Silakan ketik di live chat YouTube satu kata semangat, Ibu Bapak semuanya. Silakan dicek Bapak Ibu live chatnya nih. Saya pantau ya. Wah, mantap nih Bapak Ibu. Baik, izin saya menyampaikan materi Bapak Ibu semuanya. Kita akan berbicara mengenai perangkat TIK untuk pembelajaran Bapak Ibu. Perkenalkan, saya adalah Fardila, saya Duta Teknologi dari Jawa Barat tahun 2022. Sebetulnya saya seangkatan sama Pak Munawir gitu, hanya memang berbeda pengangkatannya. Saya juga sebagai guru penggerak angkatan 7, kemudian NSBPB dari Jawa Barat juga, dan banyak kegiatan seputar TIK dan Kokapten Belajar ID Kabupaten Bandung. Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita akan mulai untuk perangkat TIK untuk pembelajaran. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Kita sehari-hari sudah menggunakan TIK, sudah pasti kita sudah paham dengan TIK. Jadi kita akan mulai mengenalkan ya perangkat TIK sebagai tools pembelajaran, mengenal berbagai aplikasi media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Kemudian memanfaatkan media pembelajaran secara aman dan bijak. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu ya, berdasarkan episode ke-15, kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Kemudian Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, kurikulum Merdeka ditetapkan secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Jadi sudah pasti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah menjadi sekolah IKM, ada yang sekolah penggerak, kemudian di sekolah saya juga sudah di tahun kedua. Jadi kita sudah betul-betul merangkak dari awal sampai nanti ada jenjang berikutnya, dan kita sudah mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan tepat sekali tadi disampaikan juga, Platform Merdeka Mengajar nih sebagai sumber mengajar selama diselaraskan dengan kebutuhan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di modul 2 ini ada 3 kegiatan belajar nih. Yang pertama yaitu perangkat TIK sebagai tools pembelajaran. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal perangkat-perangkat TIK sebagai tools pembelajaran ya, karena kita selalu menggunakan perangkat keras itu. Dan nanti Bapak Ibu akan mulai memahami dasar-dasar internet dan manfaat penggunaan TIK. Jelas sekali Bapak Ibu, tujuannya Bapak Ibu akan mengenal perangkat TIK sebagai tools pembelajaran, kemudian memahami manfaat penggunaan TIK dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini kita belajar tidak melihat jenjang ya, mau guru PAUD, TK, SD, SMP sampai jenjang yang tinggi di SMA, SMK, semuanya kita belajar bersama menggunakan TIK. Nah, indikatornya akan mengenal jenis-jenis perangkat keras yang sering digunakan, mengenal dasar-dasar internet, dan menjelaskan manfaat penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, jelas sekali Pak Ibu, istilah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Ini sebagai satu kesatuan sistem ya. Jadi jelas sekali, perangkat ini harus terhubung semuanya. Ada keterhubungan positif dari input device-nya, processing device, output device, dan storage-nya. Ini satu kesatuan Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Nah,
Jelas Bapak Ibu sudah pasti sudah mengenal perangkat keras ini ya. Bapak Ibu sudah mengenal webcam nih input device-nya. Webcam-nya kan bisa yang dari kameranya atau menggunakan webcam eksternal Bapak Ibu. Ini penting sekali ya supaya perform kita ketika mengikuti webinar daring itu bisa lebih nyaman gitu dengan kamera yang bagus. Kemudian mouse, kemudian scanner juga Bapak Ibu, keyboard dan mikrofon itu semuanya perangkat yang sering kita gunakan sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian processing nih, ingat Bapak Ibu, ketika berbicara processing ini adalah core-nya, otaknya gitu. Mulai kita mengenal dari kalau zaman saya itu dari Pentium 3 Bapak Ibu, Pentium 3, Pentium 4, kemudian sekarang sudah core i7 sampai i9 itu kan terus semakin berkelanjutan karena memang pengembangannya itu luar biasa dahsyatnya untuk transformasi dan imbasnya kepada kita, kepada pendidikan. Untuk processing. Ada memorinya juga, ada motherboard gitu. Kemudian output device-nya jelas nih, ada yang audionya, untuk speakernya juga, LCD proyektornya, printer, sebagainya. Dan storage device. Ini jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu harus betul-betul mengamankan storage device-nya. Jangan sampai kita menggunakan perangkat yang sudah lama, kalau sudah terdeteksi, misalnya gini, laptop Bapak Ibu sudah mulai berisik nih hard disk-nya. Itu salah satu tanda-tanda bahwa sudah mulai menurun kekuatannya, sudah mulai menurun, kapasitasnya juga gitu. Bukan kapasitas ya, kekuatan dari daya hard disk-nya. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap untuk backup hard disk-nya juga. Kemudian sekarang sudah ada SSD ya, sudah mulai keren nih Bapak Ibu. Atau kita masih zaman flash disk, zaman compact disk ya, CD atau DVD Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih, saya guru sejarah Bapak Ibu. Kita akan melihat sejarah internet nih Bapak Ibu. Awalnya internet itu dari ARPANET nih, ARPANET dari bidang militer ya di Amerika itu, kemudian karena untuk kebutuhan militer, nah kemudian menjadi kebutuhan antar daerah juga, antar wilayah, transatlantik, kemudian juga nanti muncul sampai di tahun 83 dan muncullah internet publik pertama kali ini 83. Saya baru lahir setahun Bapak Ibu. Kemudian nanti sampai di tahun sekarang itu sudah mencapai 4,2 miliar pengguna internet sedunia Bapak Ibu. Jadi ini akan semakin keren banget ya. Pengguna internet itu kita betul-betul dimanjakan dengan internet yang serba mudah. Ingat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan gawai ini. Gawai pertama misalnya di tahun 90-an misalnya masih menggunakan HP-HP yang cinit-nit, HP-HP yang harus menggunakan data ya, akses data GPRS gitu kan agak rumit ya. Tapi sekarang kita dipermudah ya, kita dengan membeli kuota saja dan kita sudah bisa menggunakan internet dengan cepat gitu. Itu sudah salah satu transformasi Bapak Ibu. Nah, pasti ada manfaatnya Bapak Ibu. Yang pertama tadi nyambung sekali nih dengan akses ke berbagai sumber belajar Bapak Ibu, semakin dipermudah. Jadi bisa akses di gawainya atau di laptop dan kita bisa belajar dengan mudah Bapak Ibu. Dan sudah pasti sebagai guru yang kreatif, kita belajar pematik itu Bapak Ibu sudah tepat sekali sebagai peserta pematik. Bapak Ibu akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Sudah tidak zaman lagi Bapak Ibu belajar monoton. Seperti saya harus ngajar sejarah 2 jam. Ceramah itu pasti saya akan capek, anak-anak akan bosan Bapak Ibu. Sudah pasti. Jadi harus kita kreatif bagaimana mengembangkan pembelajaran yang interaktif gitu Bapak Ibu. Dan sudah pasti kita akan memperkuat keterampilan teknologi Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan betul-betul belajar bagaimana pemanfaatan TIK-nya dan kompetensi kita itu akan semakin meningkat. Kemudian paperless ya, mengurangi penggunaan kertas Bapak Ibu. Dan terakhir yaitu pengolahan administrasi pembelajaran yang efektif. Nah itu di kegiatan belajar 1 Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu akan dimanjakan dengan aplikasi pengembangan media dan evaluasi pembelajaran. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakannya nih, sudah menggunakannya. Untuk aplikasi pengembangan media itu Bapak Ibu akan bertemu dengan Canva dan Padlet. Ini dua platform ini menarik sekali Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah mulai dimanjakan ya dengan Canva bergabung dengan Kemendikbudristek tahun 2022 kemarin. Itu Bapak Ibu sudah dimanjakan dengan akun Belajar ID yang terintegrasi dengan Canva. Jadi Bapak Ibu sudah menggunakan, sudah pasti sudah menikmatinya nih. Sudah menikmati fitur-fitur Canva Pro, Canva for Education. Dan Padlet supaya lebih menarik ya, menarik untuk pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu, di aplikasi penganuan evaluasi, Bapak Ibu coba ya jalan-jalan juga nih di asesmen murid di PMM-nya. Nah, di situ kan banyak sekali praktik baik dari rekan-rekan pengajar kita se-Indonesia
yang membuat asesmen sehingga kita bisa ATM Bapak Ibu. Kemudian juga ini menarik Bapak Ibu, Quizzes, selamat datang Quizzes. Kemarin bulan Juni sudah bergabung sama Kemendikbudristek. Jadi kita mempunyai platform eksternal nih Bapak Ibu, Canva dan Quizzes. Dan Quizzes sudah membuka akun fitur supernya untuk kita semua dengan menggunakan akun Belajar ID. Terakhir yaitu Live Worksheet, itu juga sangat menarik ya untuk pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Oke, tujuan belajarnya Bapak Ibu akan mendukung proses pembelajaran pendidikan dan jelas sekali Bapak Ibu. Di sekolah aja kita banyak memanfaatkan teknologi, kita juga akan berbagi praktik baik di Kombol ya. Bagus sekali Bapak Ibu, Kombol kita akan berjalan efektif, produktif. Jadi jika ada satu rekan kita yang mengikuti pelatihan, silakan diimbaskan gitu di Kombolnya. Itu akan semakin menguatkan dengan rekan sejawat. Akan meningkatkan keterhubungan antar layanan pembelajaran. Nah, IPK-nya jelas Bapak Ibu, kita akan mengetahui aplikasi Canva dan Padlet, juga aplikasi evaluasinya. Oke. Ini tampilan Canva yang terbaru setelah kemarin rilis ya, Canva Create nih. Ini tampilannya Bapak Ibu ada tata letak yang baru juga. Jadi kalau penggunaan Canva yang lama itu akan mulai mengalami pergeseran. Oh ini aslinya di sini jadi pindah ke sini gitu. Jadi tapi ini mudah sekali. Ini free user friendly Bapak Ibu, mudah digunakan ya. Jelas sekali Bapak Ibu di Canva ini kita akan dimanjakan dengan konten audiovisual yang dipermudah. Saya ingat ketika dulu belajar desain grafis, saya harus install salah satu platform, salah satu aplikasi yang rumit juga nih. Saya ambil contoh menggunakan Corel atau Photoshop. Itu belajarnya rumit Bapak Ibu, rumit sekali, step by step-nya rumit dan detailnya juga rumit. Tapi setelah muncul Canva, wah itu sudah betul-betul memberikan kemudahan. Bapak Ibu tinggal geser, tempel, set-setnya kerasa banget Bapak Ibu di Canva ya. Gitu. Nah, caranya Bapak Ibu di tutorial ini, Bapak Ibu silakan klik tutorialnya. Saya berikan praktik baiknya itu ketika Bapak Ibu akan membuat presentasi interaktif. Wah, Bapak Ibu nanti tinggal masuk Canva, kemudian login menggunakan akun Belajar ID. Bapak Ibu bisa mulai membuat template, tadi template-nya silakan ya, template untuk membuat presentasinya yang sederhana saja. Kemudian Bapak Ibu bisa impor. Sudah saatnya aset Bapak Ibu yang ada di laptop, PPT-nya, PDF-nya Bapak Ibu unggah ke Canva dan jadikan sebagai media presentasi interaktif. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu bisa membangun interaksi dengan siswa. Silakan Bapak Ibu bisa sesuai tutorial ini dan Bapak Ibu akan membuat presentasi interaktif tanya jawab online bersama murid-murid kita. Jadi seru banget ya. Meskipun kita tatap muka bersama murid di kelas, tapi kita bisa menarik perhatian murid-murid kita itu dengan pertanyaan online. Jadi betul-betul hybrid Bapak Ibu, menarik sekali. Ini untuk praktik baik di Canva-nya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah banyak menggunakan Canva untuk LKPD-nya, bahan ajarnya, dan banyak sekali segudang ide-ide kreatif dari Bapak Ibu untuk menggunakan Canva ini. Nah di kedua Bapak Ibu akan jalan-jalan menggunakan Padlet. Nah ini masih menarik juga Bapak Ibu. Bapak Ibu akan membuat dari awal dari papan kosong juga dan jelas sekali Pak Ibu fitur AI di Canva, di Quizzes, di Padlet itu betul-betul memanjakan kita. Di sini kreativitas kita akan ditantang nih. Bagaimana dengan berbantuan AI kita bisa membuat papan diskusi alur waktu peristiwa, jejak pendapat itu sekreatif mungkin. Dan jelas anak-anak akan semakin tertarik dengan pembelajaran kita. Dijamin Bapak Ibu. Silakan dicoba ya untuk pembelajaran menggunakan Padlet. Ini bisa di semua jenjang Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir tidak berbicara yang tinggi saja, di SD pun bisa gitu. Aman Bapak Ibu. Nah, ini ada tutorialnya nih untuk asesmen murid. Kita akses Bapak Ibu ya. Silakan diklik dan kita cek mata pembelajarannya, fasenya dan kemudian kita download Bapak Ibu. Setelah kita download, kita amati, kemudian kita prapraskan lagi atau kita modifikasi dan kita siap-siap untuk sampaikan kepada murid-murid kita. Ini akan menjadi pemeliharaan aset kita juga. Ketika kita menemukan ide, setelah kita mendapatkan informasi dari rekan pengajar kita buat asesmen sendiri dan kita unggah Bapak Ibu ke Buktikarya. Jadi keren banget Bapak Ibu untuk menggunakan asesmen murid ini. Nah ini tadi Quizzes. Silakan Bapak Ibu download di gawainya ya atau yang sudah ada di gawainya itu diupdate dan Bapak Ibu bisa login di quizzes.com. Nah, silakan nih.
jelas sekali betul-betul menikmati seperti halnya kita dalam pembelajaran. Di 2 jam pelajaran itu kan kita bisa setting seperti ini. Kita penguatan materi, nah setelah kita selesai materi, kemudian nanti kita mulai berikan asesmen kepada murid-murid kita. Mereka senang. Banyak sekali ide-ide kreatif dari bentuk-bentuk soal di fitur premiumnya Bapak Ibu. Seperti seret lepas, menjodohkan, jawaban dengan gambar, dengan video, dengan audio, dan mereka itu bakalan wow gitu. Karena kan yang terbayang oleh murid-murid kita kuis itu kan pasti mengerjakan soal pilihan ganda Bapak Ibu. Tapi setelah kita integrasi dan belajar ID, Bapak Ibu bisa menikmati fitur-fitur soal yang luar biasa. Jelas sekali nih, banyak sekali manfaatnya nih, menghadirkan suasana belajar, melatih keterampilan, dan guru-guru juga bisa membuat review, bisa membuat laporan yang cermat ya, karena di sana jelas sekali terlihat gitu rekapannya. Nah ini tutorialnya Bapak Ibu ya, silakan diikuti. Dan di sini juga Bapak Ibu akan dipermudah, apalagi dengan fitur teleportasi. Bapak Ibu bisa mencari karya-karya rekan-rekan kita dan kita bisa mengambil soal-soalnya, kita preparasi lagi dan jadikan menjadi soal milik kita. Gitu. Jadi betul-betul kita berkolaborasi di sini, berkobar gitu. Oke, nah kita juga di live boxit ya, ini untuk LKPD-nya juga. Di sini jelas sekali Bapak Ibu, banyak sekali materi-materi dengan video, audio, gambar, semua menarik. Jelas sekali kita betul-betul menikmati pembelajaran interaktif dengan fitur-fitur di dunia maya ini Bapak Ibu. Betul-betul menikmati dan kita akan banyak mendapatkan manfaatnya Bapak Ibu. Nah ini cara-caranya, silakan Bapak Ibu. Semua tutorialnya itu ada di modul, semua tutorialnya itu ada di paparan. Bapak Ibu wajib cek semua tautan-tautan yang disematkan oleh narasumbernya, oleh pengembang modulnya. Bapak Ibu praktekkan, insya Allah Bapak Ibu pasti bisa ya. Nah terakhir Bapak Ibu, pemanfaatan perangkat TIK dan media pembelajaran secara aman dan bijak. Jelas sekali Bapak Ibu, jangan serta-merta kita betul-betul menikmati internet dan hal yang berbau digital, tapi kita tetap jangan sampai kebablasan Bapak Ibu. Saya pernah kejadian kemarin, nanti saya ceritakan. Ini contohnya nih, kita akan mengenai informasi antivirus Microsoft Defender, menggunakan media pembelajaran secara bijak, kemudian pencegahan dari kejahatan siber, mengetahui cara pengelolaan akun dan password, mengetahui etika dalam internet, dan mengetahui pengelolaan waktu dan keseimbangan kehidupan digital. Nah, ini tujuannya Pak Ibu ya. Oke, yang pertama yaitu antivirus Microsoft Defender. Saya mengenal antivirus Bapak Ibu dari zaman waktu kuliah, itu saya harus membeli update-nya. Misalnya contoh gini, antivirus yang zaman saya nih, Kaspersky, AVG, itu ketika saya setelah install, kami harus membeli update-nya. Jadi kami tidak bisa otomatis unduh karena itu berbayar. Dan itu pun agak riskan juga terkena virus gitu, masih banyak virus berseliweran gitu. Nah, semenjak lahirnya di Windows 10, nah Windows betul-betul baik banget ya Bapak Ibu menyimpan di sistemnya itu antivirus Defender, dan kita tidak usah menginstal lagi antivirus lain. Jadi cukup satu ini saja, kita update terus, dan di sana kita bisa melihat gitu bagaimana si antivirus itu bekerja, real time protection Bapak Ibu. Nah, ini ada tahapan untuk setting antivirusnya biar antivirus itu bekerja sendiri di background ya. Nah, oke. Kemudian ini ada satu sumber dari Muhammad Naim, media pembelajaran secara bijak ya, transformasi pembelajaran. Proses pembelajaran yang membawa siswa lebih dekat dengan kenyataan. Berarti kan kontekstual nih Bapak Ibu. Menyajikan pengetahuan secara kritis dan reflektif. Selanjutnya memposisikan guru sebagai fasilitator. Guru sekarang itu bukan sumber dari segala ilmu Bapak Ibu. Kita sebagai fasilitator untuk memimpin pembelajaran dan mendorong proses pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan proses pembelajaran itu, guru sejatinya bersikap menggunakan media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan nilai belajarnya. Jelas sekali Bapak Ibu ya, salah satu esensi dari kurikulum mereka itu kita harus pandai mulai mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas kita. Kelas A, kelas B itu pasti akan berbeda karena berbeda gaya belajar murid-muridnya. Banyak sekali praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan kita harus betul-betul jangan sampai terlena dengan miskonsepsi tentang diferensiasi. Mengelompokkan murid-murid berdasarkan kemampuannya, bukan dikelompokkan Bapak Ibu, tapi kita memberikan
saya contoh praktik baik saya itu memberikan satu tugas. Tugas tersebut silakan dikerjakan dengan gaya belajar kalian. Apakah pakai video, apakah pakai narasi, apakah pakai audio, silakan. Saya terima semua hasil rekapan dari tugas-tugasnya. Jadi itu salah satu biar kita bisa memberikan keleluasan kepada murid-murid kita sesuai dengan gaya belajarnya. Wah, ini menarik nih Bapak Ibu. Bulan-bulan kemarin akun email saya itu terkena hacker Bapak Ibu. Dan ketika saya mengetahui di Instagram saya sudah logout dan ketahuan nih, ternyata yang mengakses akun saya itu dari Amerika Bapak Ibu. Artinya apa? Saya belum menerapkan keamanan 2 langkah. Saya masih proteksinya itu belum juga, sehingga itu menjadi pengalaman bagi saya. Dan alhamdulillah ketika saya memberikan data-data ini kepada helpdesk-nya YouTube Google, diapresiasi, kemudian juga diikuti tahapan-tahapan recovery-nya, alhamdulillah akun saya bisa kembali. Nah, dari situ saya betul-betul paham nih, Bapak Ibu jangan terlena dengan gawai kita yang serba canggih, keamanannya itu harus Bapak Ibu. Ini jelas sekali, ini sering kejadian juga untuk phishing, untuk pencurian data, hacking, cyberstalking juga atau cyberbullying gitu. Itu salah satu hal yang harus kita jaga Bapak Ibu. Nah, etika di internet. Wah, ini gimana ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sudah berbicara internet, etikanya itu harus dijaga juga loh. Harus betul-betul dijaga. Contoh nih, menghormati privasi dan keamanan dan menjaga rahasia informasi pribadi. Berarti kan ini sudah berhubungan dengan undang-undang ITE ya. Menyebarkan informasi tanpa izin mereka itu luar biasa Bapak Ibu. Contoh gini, contoh praktisnya, Bapak Ibu, saya pernah ada informasi dan saya juga dapat informasi dari orang tua siswa. Ada yang bertanya gini, Pak itu kalau misalnya kita merekam siswa, boleh nggak Pak? Nah saya jadi bertanya gini, harus izin orang tuanya. Artinya kan ketika kita mengadakan rekaman tentang praktik baik pembelajaran, itu harus disampaikan ke orang tua siswa, Bapak Ibu izin dulu gitu. Misalnya Bapak Ibu wali kelasnya ya, izin ke forum orang tuanya gitu. Jangan sampai nanti ada yang berkeberatan. Ya, itu penting Bapak Ibu. Sederhana tapi penting. Menjaga etika komunikasi jelas sekali sopan santun. Aduh Bapak Ibu ya, kebayang nih kita sebagai pendidik ketika kita mendapatkan konten-konten yang misalnya kontroversi, kita jadi latah nih mulai ngetik-ngetik yang ngetik-ngetik yang mohon maaf nih terlalu berlebihan. Nah itu bahaya Bapak Ibu, jangan sampai ya, karena nanti akan imbasnya kepada kita. Tidak menulis atau posting sesuatu yang tidak benar atau tidak valid, ya jelas lah itu kan berita hoax. Hindari menulis atau mengunggah konten merugikan orang lain, jelas sekali Bapak Ibu ya. Tidak memposting sesuatu yang akan menimbulkan kegaduhan sosial, itu kontroversi. Mencuri data orang lain, menghormati hak cipta dan karya orang lain, betul. Ketika kita mau ATM karya orang lain, permisi dulu Bapak Ibu. Sepertinya saya kalau membuat video YouTube, ketika saya mendapatkan sound yang bagus, saya tag akun pemiliknya. Bahkan saya juga pernah berkomentar di videonya izin. Jadi ada dialog di sana. Itu salah satu contoh hak cipta ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita enak aja tinggal ngambil aset orang lain, ternyata itu ada hak ciptanya. Nah ini tips menjaga keseimbangan di era digital. Jelas Bapak Ibu ya, kita akan merasa lelah juga, misalnya kita mengajar dari pagi sampai sore, kemudian kita malam-malamnya ngonten atau membuat karya, itu sudah pasti waktunya akan betul-betul tersita. Fisik kita itu akan lelah gitu. Jadi bagaimana kita memanage waktunya jelas sekali. Jangan sampai kita terlalu berlebihan berkegiatan, meskipun kegiatannya positif, berilah kesempatan untuk body kita istirahat Bapak Ibu. Apalagi di usia kita ya, usia yang sudah dewasa gitu. Tidak sebugar murid-murid kita gitu. Begadang berhari-hari aman, kalau kita kan nanti akan repot. Kemudian batasi penggunaan media sosial. Definisi batasi ini berarti secukupnya aja Bapak Ibu. Jangan sampai kita setiap saat buka medsos, setiap saat kita ya apa yang kita cari. Kalau kita cari informasi bolehlah gitu. Tapi kalau misalnya kita gabut nih, dikit-dikit kita buka HP cari informasi, dikit-dikit kita membuka medsos. Nah itu artinya ada yang kurang tepat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ketergantungan terhadap media sosial kita. Nah ini juga menarik nih, anak-anak kita ya alihkan interaksi kepada sosial itu pada kegiatan lain. Jelas sekali saya pun sudah punya jadwal gitu, jadwal di keluarga. Jangan sampai mengisi waktu itu dengan bermain HP bersama, duduk bersama tapi yang ngobrol Bapak Ibu. Wah itu harus segera diperbaharui Bapak Ibu. Jadi
misalnya buatlah atau belilah permainan-permainan tradisional yang bisa mengalihkan aktivitas memainkan HP dengan kegiatan yang lain. Dan jelas sekali Bapak Ibu, olahraga nomor 1 ya. Apalagi kalau kita misalnya kerjanya Senin sampai Sabtu, oh ya pastilah kita harus olahraga hari Minggu gitu. Atau kalau Bapak Ibu senggang, sempatkan pulang kerja olahraga malam-malam. Yaitu pilihan Bapak Ibu, betul-betul pilihan. Kalau saya pribadi olahraganya sangat sedikit waktunya gitu. Kadang-kadang Minggu gitu. Kalau hari biasa agak sulit juga gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyimak materi saya. Mohon maaf jika terlalu cepat. Silakan Bapak Ibu pelajari modulnya, pelajari paparannya, diklik tautan-tautannya. Bapak Ibu selamat belajar tentang modul 2 ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim kami, Pak Rani Oktari, ini Duta Teknologi dari Sumatera Selatan, dan Mas Putra Gamaswara. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Charlie. Emang siapa yang belum gitu? Baik, terima kasih Pak Rola Fardila atas materinya dan semoga bisa menjadi inspirasi dan praktik baik peserta pembatik 2024. Bapak Ibu peserta, jangan lupa silakan mengisi link daftar hadir di kolom chat YouTube. Bagi yang masih terkendala, jangan khawatir ya, karena link absensi masih bisa diakses hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi simak terus webinar hingga akhir sesi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu peserta level 1, kita akan segera memasuki materi selanjutnya, yakni perangkat pembelajaran kolaboratif yang akan dibawakan Bapak Ilham Saputra, Duta Teknologi Jawa Timur, yang saat ini sudah hadir bersama kita ya. Untuk waktu, kami persilakan. Ya, silakan Ilham. Baik, terima kasih Mas Charlie. Luar biasa Bapak Ibu, tadi ada 2 narasumber yang sangat keren sekali. Ada Bang Munawir dan Kang Roland. Beliaunya adalah yang menulis di modul 1 dan modul 2. Berikutnya kita memasuki modul ketiga Bapak Ibu. Tapi sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya akan coba bacakan pantun ya. Burung kenari, burung kicuit batu. Ayo Bapak Ibu Guru, jangan lupa pelajari seluruh modul pembatik di level 1. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Peserta pembatik tahun 2024 yang berada di level 1. Jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu untuk belajar dan mencari informasi update bagaimana Kemendikbudristek membuat sebuah standar dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ilham Saputra, saya Duta Teknologi dari Jawa Timur tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya mewakili tim dari modul 3 mendapat kesempatan untuk berbagi kepada seluruh Bapak Ibu di seluruh Indonesia peserta pembatik tahun 2024 ini. Kalau tadi di level di modul 1 sudah mempelajari sebuah kebijakan-kebijakan, Bapak Ibu di modul 2 tadi Kang Roland juga membahas tentang bagaimana strategi-strategi atau tools itu apa yang bisa digunakan, sehingga apa etika kita menggunakan teknologi juga dan strategi-strategi yang lainnya. Pada kesempatan kali ini di modul ketiga ini adalah modul terakhir di pembatik level 1. Di sini akan lebih spesifik lagi, apa sih yang bisa Bapak Ibu gunakan, apa sih perangkat-perangkat yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam merancang pembelajaran berbasis TIK ini. Yang jelas pembelajaran yang dilakukan ini adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Nah, di modul 3 ini Bapak Ibu ada 2 kegiatan belajar yang terangkai menjadi dalam satu modul itu, yaitu yang pertama aplikasi pembelajaran kolaboratif. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar sebuah istilah-istilah kolaborasi. Kolaborasi ini kalau kita sering lakukan itu di dalam dunia nyata mungkin lebih sudah biasa ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam pemanfaatan teknologi-teknologi yang ada sekarang menjadi suatu cara kerja yang baru. Akhirnya Bapak Ibu guru sekarang yang
mengikuti pembatik, mulai membiasakan. Ada pola-pola cara-cara kerja baru sebenarnya yang bisa kita lakukan secara kolaboratif di digital tanpa harus bertatap muka secara langsung. Atau ini menjadi sebuah strategi Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran yang kolaboratif. Pada kegiatan belajar pertama ini Bapak Ibu, kita nanti Bapak Ibu akan mempelajari salah satu aplikasi yang mungkin banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang ada di luar yang bisa kita gunakan untuk papan tulis digital. Nah, papan tulis digital diantaranya yang bisa kita gunakan itu adalah Miro. Ya, jadi aplikasi Miro ini bisa digunakan secara kolaboratif dan digunakan secara online oleh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dulu menggunakan yang disebut dengan aplikasi Jamboard ya Bapak Ibu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain sekiranya Bapak Ibu bisa gunakan sebagai papan tulis digital untuk melakukan interaksi-interaksi terhadap murid. Nah, yang bisa dilakukan di aplikasi Miro ini cukup banyak sih sebenarnya Bapak Ibu. Di samping menampilkan teks, gambar, ada satu kelebihan juga di aplikasi ini diantaranya yaitu, nah ini Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan mind map gitu ya, mind mapping. Kemudian kita bisa lebih banyak memperlebar papan sehingga interaksi-interaksi murid yang dilakukan oleh murid itu bisa lebih banyak dalam aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, di dalam modul ini sudah ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu melakukan, serta Bapak Ibu juga bisa melakukan ini secara kolaborasi. Ingat Bapak Ibu, langkah-langkah kolaborasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya Bapak Ibu ya, yang semuanya itu berbasis link. Nah, di situ biasanya memang ada pengaturan-pengaturan link. Kalau kita lihat ini ada share, kemudian kita berikan akses. Apakah kolaborasi yang bisa dilakukan oleh guru atau dilakukan oleh murid, ini apakah hanya bisa sebagai pelihat, atau sebagai pengkomentar, atau dilibatkan juga murid untuk menjadi editor. Nah, kalau di dalam papan tulis digital seperti ini, saya rasa kolaborasinya harus diberikan secara edit supaya siswa juga bisa memberikan interaksi juga terhadap media papan digital yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencoba apa sih kelebihannya. Memang ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Pastinya nanti Bapak Ibu akan menemukan. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik sebenarnya di aplikasi ini, sehingga bisa kita jadikan salah satu referensi untuk menerapkan pembelajaran berbasis kolaboratif yang bersifatnya adalah papan tulis digital. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal juga, yaitu Microsoft Whiteboard, di mana ini juga bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang kolaboratif, utamanya dalam memanfaatkan papan tulis digital. Nah, di sini Bapak Ibu peserta didik juga sangat senang juga ya, biasanya mereka biasanya akan meluapkan atau mengisi papan itu dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini sebenarnya papan tulis digital ini kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan siswa dalam belajar, mencari ide-ide yang guru mencari ide dari murid, itu biasanya bisa menggunakan papan tulis digital ini. Silakan Bapak Ibu bisa mempelajarinya nanti secara dalam yang ada di modul, dan pastinya Bapak Ibu harus melakukan, karena strategi kolaborasi ini memang tidak bisa hanya dipelajari saja, tetapi Bapak Ibu perlu merasakan. Nanti Bapak Ibu mencoba sehingga apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menggunakan itu, saya rasa pasti Bapak Ibu akan memilih mana yang tepat sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Berikutnya ada yang disebut dengan aplikasi Google Docs ya. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah sering mendengar istilah ini, mungkin juga sudah menggunakan ya Bapak Ibu. Salah satu kelebihannya juga dalam Google Workspace for Education yang ada pada akun belajar.id ya, akun belajar.id diantaranya kita bisa menggunakan aplikasi atau fitur Google Docs. Di mana Google Docs itu Bapak Ibu ya
bisa kita gunakan secara kolaborasi. Nah, kalau kita lihat memang Bapak Ibu perlu mencoba sekali lagi untuk bisa menggunakan seluruh perangkat pembelajaran yang berbasis kolaborasi ini yang berbasis digital yang harus mencoba. Nanti Bapak Ibu di modul juga ada caranya Bapak Ibu ya, sudah akan dijelaskan beberapa bagaimana sih caranya melakukan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, Google Docs ini udah jelas sekali ini menggunakan sebuah aplikasi untuk mengolah kata ya atau kalimat atau membuat sebuah narasi yang tertulis baik berupa laporan atau artikel atau cerita yang dimana ini bisa kita gunakan secara kolaborasi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga bisa belajar juga bahwa ada fungsinya gitu ya Google Docs ini diantaranya di sini juga kita bisa menulis secara kolaborasi Bapak Ibu. Jadi pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu ketika menggunakan Google Docs itu bisa dikolaborasikan. Jangan lupa linknya itu diberikan kepada rekan, kemudian kita berikan akses mereka untuk edit. Nah mungkin pekerjaan-pekerjaan ini sekarang lagi ngetren ya Bapak Ibu ya, dalam satu project atau satu file Google Docs yang bisa Bapak Ibu kerjakan oleh banyak orang sehingga project itu bisa kita kerjakan secara real time dalam satu file Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kan mungkin kita ngerjakan ya kalau bagi-bagi tugas gitu Bapak Ibu. Nanti di bagian satu si A yang mengerjakan, bagian berikutnya B, C, kemudian filenya itu ditaruh dalam flash disk, kemudian di flash disk itu diedit lagi, dimasukkan lagi. Nah, itu udah pekerjaan-pekerjaan yang membuang waktu ya sekarang Bapak Ibu. Nah, seperti Bapak Ibu membuat project modul P5. Nah, ini kan menjadi menarik ketika kita buat dalam bentuk kolaborasi di dalam Google Docs. Nah, ini salah satu kelebihannya perangkat-perangkat kolaborasi ini Bapak Ibu dalam pembelajaran, atau Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah perangkat pembelajaran RPP yang bisa dikolaborasikan dengan rekan-rekan sehingga RPP yang kita buat ini bisa menjadi karya bersama yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya, bisa jadi ide, inspirasi juga. Dan masih banyak lagi sebenarnya cara-caranya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau gunakan ini sebagai kolaborasi murid, sudah sangat jelas pasti bisa Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu sekali lagi, karena kita mau bekerja kolaborasi, fitur apapun saya amati itu tahapannya sama rata-rata Bapak Ibu. Kita cek aplikasi tersebut, kemudian kita lihat apakah ada menu share atau bagikan. Nah, ketika ada itu maka bisa kita gunakan secara kolaborasi Bapak Ibu. Kita share, kemudian kita berikan akses, linknya ini kita buat siapa saja yang memiliki link, atau hanya beberapa orang saja yang kemudian kita masukkan emailnya Bapak Ibu. Kemudian berikan akses editor, kemudian link tersebut bisa diberikan kepada orang-orang yang kita percaya untuk bisa berkolaborasi. Nah, di samping itu Bapak Ibu, nah ini mungkin yang lagi viral ya, harus kita optimalkan sekarang pemanfaatan Chromebook Bapak Ibu. Nah, pemanfaatan Chromebook itu juga diantaranya bisa kita gunakan secara offline. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan beberapa perangkat di Google Workspace yang bisa digunakan secara offline itu diantaranya adalah Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus memberikan pengaturan. Jangan lupa, ini slide salah satu file yang kemudian kita berikan akses offline juga Bapak Ibu. Nanti yang ketika Bapak Ibu mengerjakan secara offline itu berada di daerah-daerah tertentu yang tidak ada sinyal, Bapak Ibu tetap bisa mengerjakan. Ketika nanti perangkat itu dibawa ke daerah atau lokasi yang memiliki sinyal, maka file itu akan terhubung dengan sendirinya dan tersimpan secara online dengan sendirinya. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu ya. Tidak hanya Google Docs saja Bapak Ibu, di Google Sheets juga bisa kita gunakan secara kolaborasi, di mana di Google Sheet ini kalau kita lihat caranya, langkah-langkah kolaborasinya juga sama caranya, namun memang fungsinya Bapak Ibu sekali lagi, kalau di spreadsheet bisa kita gunakan untuk mengolah data Bapak Ibu. Nah, pengalaman yang pernah saya lakukan yaitu bagaimana kita bisa mengolah nilai Bapak Ibu, yang kemudian nilai itu bisa kita kolaborasikan dengan
murid. Ya, tapi kolaborasinya bukan sebagai editor, Bapak Ibu. Nah, jadi nilai yang kita buat dalam di Google Spreadsheet ini, kita hanya share link aja kepada mereka supaya mereka bisa melihat rekapan nilai yang kita berikan. Nah, ini kan menjadi menarik, Bapak Ibu. Tidak perlu kita menunjukkan atau nge-print gitu ya, sehingga mereka murid juga bisa melihat secara real apakah nilai di hari itu juga bisa masuk. Nah, ini dengan bantuan perangkat langkah-langkah kolaborasi ini atau strategi kolaborasi ini, maka file tersebut bisa dibuka oleh seluruh siswa. Nah, sama juga Bapak Ibu ya, ini Google Sheet juga bisa digunakan secara offline. Yang berikutnya adalah Google Slide. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin Bapak Ibu sering menggunakan dalam bentuk presentasi secara kolaborasi dengan memanfaatkan Google Workspace, Bapak Ibu. Nah, tidak jauh berbeda di Google Slide ini, bisa juga kita menyatakan teks, gambar, ataupun video, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih spesifik sebenarnya yang akan kita lakukan, yang harus Bapak Ibu coba lakukan, yaitu bagaimana Google Slide ini bisa dilakukan secara kolaborasi, Bapak Ibu. Nah, ini kita kalau lihat langkah-langkahnya, saya rasa semuanya sama, Bapak Ibu ya. Link, berbasis link. Linknya itulah yang diberikan kepada orang yang kita percaya atau kita berikan kepada murid, yang kemudian link tersebut nanti akan dibuka dan diakses oleh murid, Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur offline. Nah, jadi ya fitur offline-nya yang bisa kita gunakan yaitu Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide, Bapak Ibu. Caranya sama, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ini di modul. Nah, di samping itu perangkat pembelajaran yang bisa kita gunakan yang saat ini bisa bisa dimanfaatkan oleh guru, yaitu memanfaatkan Google Sites ya, Bapak Ibu ya. Biasanya guru-guru sekarang lagi senang membuat apa itu namanya jurnal pribadi, jurnal sehari-harinya, itu bisa digunakan dengan menggunakan Google Sites. Salah satu Bapak Ibu ya, salah satu manfaat atau salah satu kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan Google Sites itu ya jelas Bapak Ibu akan seperti membuat situs sendiri, Bapak Ibu, situs web sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang sudah pernah membuat dan ada juga yang belum pernah mencoba. Nah, silakan Bapak Ibu melalui kegiatan Pembatik, nanti Bapak Ibu selama mulai besok sampai tanggal 10 Bapak Ibu kan belajar mandiri. Nah, bolehlah nanti Bapak Ibu silakan dicoba bagaimana sih ketika kita ingin membuat situs atau memanfaatkan Google Sheets untuk membuat web Bapak Ibu itu sendiri. Nah, ini bisa digunakan juga Bapak Ibu untuk menemukan beberapa referensi-referensi dengan cepat Bapak Ibu, atau membuat situs web terkait dengan materi-materi tertentu, utamanya kegiatan pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kalau Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan juga secara kolaborasi Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah ini yang tidak kalah terkenalnya juga Bapak ya, tadi sudah disinggung oleh Kang Rola, cuma sekilas Kang Rola tadi menyampaikan tentang bagaimana sih Canva itu bisa kita gunakan juga secara kolaboratif Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya istilah Canva. Nah, pada kesempatan kali ini di Pembatik level 1 Bapak Ibu wajib Bapak Ibu belajar, wajib Bapak Ibu mencoba bagaimana Canva ini tidak hanya digunakan oleh gurunya itu sendiri, tetapi Canva ini juga bisa kita gunakan secara kolaborasi, baik dengan guru yang lain maupun dengan murid Bapak Ibu. Nah, sehingga memang kalau kita pahami secara detail, ya Canva for Education itu banyak sekali Bapak Ibu ya, untuk membuat desain pembelajaran terkait dengan materi, atau kita mau bikin poster juga, kita mau bikin jadwal, apalagi sekarang sudah ada fitur ajaib ya Bapak ya, fitur ajaib yang bisa kita gunakan untuk menciptakan sebuah pembelajaran inovatif yang nantinya juga bisa kita lakukan secara kolaborasi, baik digunakan dengan guru ataupun dengan siswa Bapak Ibu. Nah, untuk di Canva memang ada beberapa macam caranya untuk bisa melakukan kolaborasi atau berbagi
tim. Nah, ini nama istilahnya tim. Kalau di Canva itu bisa menggunakan berbagi berupa link yang kemudian nanti bisa diakses oleh semua, atau kita bisa bagikan dalam bentuk kode, atau kita berikan undangan untuk bergabung dalam tim itu melalui email, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita gunakan beberapa cara-cara kolaborasi ini. Intinya Bapak Ibu, peran kolaborasi dalam fitur Canva ini atau aplikasi-aplikasi yang lain, bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah aktivitas atau project yang nantinya bisa dilakukan pekerjaan ini secara kolaborasi, atau nah kalau ini kita gunakan kepada siswa ini untuk mendapatkan interaksi atau kolaborasi kerjasama sesuai dengan tujuannya, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah, saya pun dulu pernah mencoba, Bapak Ibu, dengan cara memberikan penugasan-penugasan kepada siswa. Kebetulan saya guru seni budaya pada saat itu, dengan diferensiasi produk, mereka saya arahkan untuk membuat sebuah tampilan-tampilan yang membahas tentang alat musik tradisional daerah, di mana masing-masing kelompok itu membuat project dan linknya itu diberikan kepada anggota kelompok itu, Bapak Ibu. Nah, dan akhirnya mereka tetap bisa mengerjakan secara berkelompok, dan itu hasilnya lebih bagus dibandingkan dikerjakan sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini juga langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada aktivitas atau kegiatan belajar yang kedua dalam modul ketiga ini, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempelajari apa saja fitur-fitur atau perangkat yang bisa kita gunakan secara kolaborasi. Pastinya tadi kita melihat ada link ya Bapak Ibu ya, link yang mungkin Bapak Ibu harus mulai membiasakan cara-cara kolaborasi ini udah berbasis link. Nah, nanti di sini Bapak Ibu di kegiatan belajar 2 yaitu membahas tentang aplikasi penyimpanan daring. Nah, Bapak Ibu harus bersyukur ya, karena di pemerintah sudah memberikan akun belajar.id. Ya, akun belajar.id ini kalau kita lihat memang salah satu kelebihannya yaitu memiliki penyimpanan yang berbeda dengan akun yang biasa, Bapak Ibu. Memang kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya unlimited, itu kemudian Bapak Ibu sekarang memang dibatasi, Bapak Ibu, karena memang beberapa kejadian yang saya alami, Bapak Ibu, ada beberapa kasus gitu ya, penyimpanan yang dilakukan di akun belajar.id itu sendiri tidak digunakan untuk menyimpan perangkat-perangkat pembelajaran atau aktivitas-aktivitas yang mendukung aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu, atau belajar mengajar. Pada saat itu memang ada beberapa orang yang saya temui itu memang sudah mencapai sampai 700 giga, Bapak Ibu, sebelum diberikan pengaturan penyimpanan, Bapak Ibu ya. Tetapi saya lihat 700 giga itu hanya digunakan untuk menyimpan dokumentasi pribadi, Bapak Ibu, atau dokumentasi keluarga gitu. Habis download video, habis dari pelatihan download video kemudian disimpan di Google Drive. Nah, ini kan suatu hal yang mubazir sebenarnya, Bapak Ibu. Seharusnya aktivitas-aktivitas penyimpanan yang dilakukan di belajar.id itu adalah kebutuhan untuk pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin nanti Bapak Ibu harus disikapi dengan baik, Bapak Ibu ya. Mungkin penyimpanan-penyimpanan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, saya rasa 100 giga ini sangat cukup sekali, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya video, unggah saja di YouTube, Bapak Ibu, tidak perlu disimpan, karena ini lebih terjaga, Bapak Ibu. Di antaranya, nah nanti Bapak Ibu perlu belajar lagi di dalam modul ini, yaitu manfaat Google Drive. Nah, Google Drive ini juga bisa kita gunakan secara kolaborasi, Bapak Ibu. Google Drive ini adalah salah satu kekuatan juga kita ketika bekerja kolaborasi, di mana penyimpanannya ini tidak dilakukan dalam satu perangkat, Bapak Ibu, tetapi dia disimpan di cloud atau penyimpanan awan ya, bahasa Indonesianya penyimpanan awan yang disediakan oleh perusahaan teknologi yang disebut dengan Google. Nah, ini bisa kita gunakan secara kolaborasi. Silakan Bapak Ibu di dalam Google Drive itu juga bisa kita gunakan langkah-langkah kolaborasi, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu di pojok kanan kalau kita buka laptop itu ada titik 9, Bapak Ibu bisa cek di situ, klik di situ di Drive. Di situ bisa kita buka semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti di modul ini juga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sih, apa sih fungsinya
tombol ini gitu Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah kolaborasinya seperti apa? Sama Bapak Ibu ya. Jika folder yang mau dikolaborasikan, maka folder tersebut kita akses linknya, kemudian link itu kita berikan kepada orang yang kita inginkan atau orang yang kita tentukan, supaya folder-folder itu atau file yang ada di Google Drive itu bisa diakses oleh lebih dari satu orang. Intinya kalau kolaborasi itu Bapak Ibu. Nah, fungsi dari Google Drive sendiri sudah jelas Bapak Ibu ya, itu adalah sebagai alat penyimpanan platform untuk menyimpan. Kemudian kita juga bisa mudah berkolaborasi. Kemudian kita juga melakukan integrasi dari Google Doc, Google Sheet dan Google Slide serta Google Form, mungkin bisa kita simpan juga di Google Drive. Yang penting Bapak Ibu yang harus kita jaga itu keamanannya Bapak Ibu ya. Karena keamanan data ini menjadi penting, mohon Bapak Ibu perlu berhati-hati juga. Akun belajar.id dan passwordnya itu usahakan orang-orang tertentu saja yang tahu Bapak Ibu, atau Bapak Ibu saja yang cukup tahu. Karena kita takut penyimpanan-penyimpanan yang sudah Bapak Ibu lakukan itu tidak digunakan untuk yang tidak semestinya oleh orang lain Bapak Ibu. Kemudian ada juga di perangkat lainnya yaitu menggunakan OneDrive. Ya, kita juga sering menggunakan di laptop pun kita sudah terhubung penyimpanan-penyimpanan yang menggunakan Google Drive ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun Office-nya. Nah, sama Bapak Ibu cara kolaborasinya di situ bisa kita gunakan secara kolaborasi dengan yang lain. Yang ketiga yaitu aplikasi penyimpanan Dropbox, yaitu cloud. Nah, penyimpanan juga Bapak Ibu ya, yang sifatnya bisa menggunakan bisa digunakan untuk penyimpanan file atau folder, dan yang paling penting ini adalah aplikasi penyimpanan yang bisa kita gunakan secara kolaborasi. Nah, ini fungsinya. Bapak Ibu juga bisa mempelajari nanti di modul ini atau di paparan ini, nanti akan ada di site-nya Pembatik level 1 Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa mencoba Bapak Ibu. Yang pasti harus dicoba Bapak Ibu ya, sekali lagi dicoba, karena di modul ini kan modul terakhir Bapak ya, modul ketiga ini Bapak Ibu harus mencoba. Meskipun nanti Bapak Ibu tidak diminta untuk praktek secara langsung. Nah, Bapak Ibu ikutin aja langkah-langkahnya. Oh, ini ada langkah yang paling cepat Pak ternyata. Nah, mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mencoba. Oh, ternyata bedanya kita menggunakan Google Drive, OneDrive, dan Dropbox itu apa sih? Nah, kita mau pakai yang mana sih untuk memudahkan? Maka silakan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu nyaman ini yang mana, silakan Bapak Ibu gunakan. Yang pasti Bapak Ibu kita gunakan cara-cara kolaborasi ini, cara-cara kolaboratif ini untuk memudahkan. Intinya Bapak Ibu untuk memudahkan guru ketika mau menyampaikan materi tetapi ternyata kita tidak bisa print. Nah, maka bisa kita gunakan salah satu platform yang tadi kita gunakan, yaitu papan tulis digital. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dalam penyimpanan ini Bapak Ibu, yang jelas Bapak Ibu harus memaksimalkan link yang sudah dibuat. Nah, di modul ini Bapak Ibu juga diberikan materi tentang bagaimana memanfaatkan atau menggunakan aplikasi shortlink Bapak Ibu. Karena tidak mungkin penyimpanan daring itu Bapak Ibu dengan menggunakan karakter-karakter khusus itu Bapak Ibu. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan yaitu aplikasi shortlinknya yaitu bit.ly. Nah, ini adalah aplikasi penghasil tautan pendek yang memungkinkan pengguna untuk mengubah tautan web panjang menjadi versi yang lebih singkat dan mudah diingat. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu peserta Pembatik 2024 ini yang ada di level 1 sudah sering menggunakan, atau bagi yang belum pernah menggunakan silakan dicoba Bapak Ibu. Karena di modul 3 ini nanti juga ada aktivitas untuk Bapak Ibu meminta untuk mencoba. Nah, ketika nanti Bapak Ibu tidak mencoba, maka Bapak Ibu nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk post-test atau latihan-latihan soal itu Bapak Ibu menjadi kesulitan. Karena tidak mungkin bisa dihafal saja Bapak Ibu ya. Cara-cara kerja dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini memang harus dicoba. Oh, ternyata sebelum kita melakukan share link,
maka kita harus memberikan pengaturan dulu. Nah, itu diantaranya kita mempelajari aplikasi untuk memperpendek tautan, Bapak Ibu. Ya, jadi bit.ly ini adalah aplikasi penghasil tautan pendek yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini adalah cara-caranya Bapak Ibu ya. Di bit.ly.com yang kemudian Bapak Ibu, link yang Bapak Ibu ingin perpendek itu di copy paste, kemudian kita short, kita ubah, kemudian kita bisa membuatnya sendiri, atau kalau di bit.ly ini kita menggunakan istilahnya diperpendek saja Bapak Ibu, tanpa harus dibuat baru dengan sesuai dengan karakter yang ada di kita. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu. Kemudian di samping itu ada S.ID Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, di S.ID ini Bapak Ibu sama sifatnya untuk membuat sebuah link menjadi pendek, terutama penyimpanan yang Bapak Ibu lakukan supaya tetap kita ingat Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat perangkat kelas 1, perangkat kelas 2, maka itu draft yang Ibu buat itu diperpendek Bapak Ibu, supaya nanti ingat, oh ya S.ID perangkat kelas 1, S.ID perangkat kelas 2, misalnya seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memaksimalkan cara-cara ini supaya lebih bisa dikolaborasikan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Bapak Ibu bisa menggunakan langkah-langkah ini atau mempelajari, nanti di modul sudah ada sih sebenarnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa gunakan secara kolaborasi. Dan yang keenam Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu yang mungkin sekarang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa di platform Merdeka Mengajar kita juga bisa menyimpan Bapak Ibu. Di antaranya Bapak Ibu kita bisa menggunakan penyimpanan bukti karya, kemudian bukti karyanya itu kita sharekan kepada orang untuk kita berikan kepada orang supaya orang bisa menikmati apa yang kita buat Bapak Ibu. Baik perangkat ajar, videonya, atau praktek-praktek baik. Nah, itu di platform Merdeka Mengajar, kalau kita cari manfaat yang bisa kita gabungkan untuk penyimpanan itu, kita bisa lihat di fitur bukti karya ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili dari tim penyusun modul 3 dan bersama Bapak Abu Bakar, Duta Teknologi dari Provinsi Aceh tahun 2023, bersama Bapak Andi Sulistiono dari BLPT. Kami sudah mencoba untuk membuat sebuah strategi baru atau target bagaimana Bapak Ibu juga memanfaatkan peran-peran kolaborasi ini. Dan kalau saya pribadi jujur Bapak Ibu, kolaborasi itu adalah cara kerja baru Bapak Ibu, bukan sebuah teori. Ini adalah cara kerja baru di mana Bapak Ibu pembatik yang nantinya akan melakukan transformasi pembelajaran dengan melakukan aplikasi-aplikasi kolaborasi atau pembelajaran yang pastinya bisa dinikmati oleh seluruh siswa, maka kerja kolaborasi itu menjadi hal yang penting untuk Bapak Ibu lakukan di sekolahnya, atau nanti Bapak Ibu yang lolos di level berikutnya, silakan. Kesempatan atau strategi kolaborasi ini bisa menjadi salah satu inspirasi serta menjadi kata kunci pembelajaran inovatif yang terus Bapak Ibu kembangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan materi dari modul 3. Semoga ini bisa bermanfaat. Yang pastinya Bapak Ibu harus mencoba dan melakukan, supaya nanti Bapak Ibu bisa merasakan, oh ternyata betapa enaknya ya bisa bekerja kolaborasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Charlie. Ya, terima kasih Pak Ilham Saputra atas materinya, sangat luar biasa, dan semoga bisa memberikan manfaat dan motivasi dalam pembelajaran kolaboratif peserta pembatik. Bapak Ibu peserta pembatik level 1, kembali saya menghimbau bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi link daftar hadir yang terupdate melalui kolom chat YouTube Rumah Belajar, dan nantinya link absensi
akan dibuka hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya, dan bisa memanfaatkan waktu yang diberikan semaksimal mungkin. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan webinar kali ini, mari kita simak juga tampilan apa saja yang perlu peserta lalui di kegiatan pembelajaran level 1 Pembatik 2024. Ya. Untuk slide-nya kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran level 1 yang akan Bapak Ibu lalui ya. Ada pretest, kemudian mempelajari modul, kemudian ada webinar yang saat ini Bapak Ibu sedang ikuti, kemudian ada tugas akhir yang nanti Bapak Ibu akan kerjakan, dan terakhir ada post-test. Ya, semua ini bisa Bapak Ibu lalui di kegiatan pembelajaran level 1. Kemudian di slide selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan ke pretest terlebih dahulu untuk tata caranya. Ya, nah ini dia tata cara pengerjaan pretest Pembatik 2024 level 1. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan pretest, ya saat ini Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan pretest ya. Pretest sudah dibuka pada tanggal 29 Juli 2024 dan pastikan, nah ini peserta mengerjakan formulir pretest dengan menggunakan akun Belajar ID yang Bapak Ibu daftarkan di Pembatik 2024. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang benar. Peserta hanya mendapatkan 1 kali kesempatan mengerjakan pretest. Jadi Bapak Ibu ini benar-benar harus bisa mengerjakan semaksimal mungkin. Kemudian peserta wajib mengerjakan pretest secara mandiri. Peserta dilarang untuk menyebarluaskan soal dan atau jawaban pretest. Balai Layanan Platform Teknologi atau BLPT sebagai penyelenggara pembatik ini berhak mendiskualifikasi peserta apabila ditemukan kecurangan dalam mengerjakan pretest. Ya. Dengan mengklik tombol kerjakan, maka peserta dinyatakan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian setelah selesai mengerjakan pretest, silakan mempelajari semua modul dan paparan materi level 1 Pembatik. Ya, Bapak Ibu, itu untuk tata cara pengerjaan pretest Pembatik level 1. Oke. Selanjutnya, di slide berikutnya, Bapak Ibu, yaitu adalah menyimak dan membuat resume video inspirasi. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada tata caranya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan level 1, Bapak Ibu juga akan mengerjakan tugas akhir, namun dalam tugas akhir, Bapak Ibu juga perlu menyimak dan membuat resume dari video inspirasi. Nah, untuk mengakses video inspirasi, silakan Bapak Ibu akses di platform Merdeka Mengajar atau PMM Bapak Ibu melalui Android ataupun melalui browser. Ya, ini ada gambaran nomor 1, cari fitur video inspirasi yang ada di kotak ini Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu klik, akan muncul berbagai topik video, ya. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu topik, ya. Misalkan saya memilih kurikulum merdeka, tinggal diklik aja Bapak Ibu. Dan di dalam topik kurikulum merdeka, ya di nomor 3 ini ada 4 video. Nah, ini ada 4 video Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup pilih salah satu video aja yang ingin disimak dan dibuat resumenya, ya. Jadi tidak perlu 4-4-nya Bapak Ibu. Pilih salah satu video di dalam topik kurikulum merdeka, Bapak Ibu tonton ya atau simak, kemudian Bapak Ibu buat resume dari video tersebut. Nah, kita boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk tata cara pengerjaan tugas akhir Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu tadi memilih video yang akan Bapak Ibu buat resume dari fitur video inspirasi, maka Bapak Ibu membuat resume dengan ketentuan minimal 500 karakter, ya, minimal 500 karakter. Kemudian simpan resume yang telah dibuat di aplikasi yang ada di perangkat peserta. Misalkan
Bapak Ibu bisa membuat resume, nyimpannya di Microsoft Word, atau misalnya di Google Doc, ataupun di perangkat lainnya, ya. Kemudian resume dikumpulkan dalam formulir tugas akhir pembatik 2024 level 1 yang akan dibuka tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2024. Dengan mengklik tombol kerjakan, maka peserta dinyatakan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi resume nanti dikumpulkan dalam formulir tugas akhir pembatik level 1 yang akan dibuka tanggal 11 sampai 12 Agustus 2024. Kalau sekarang belum ada, Bapak Ibu ya, jadi tunggu sampai tanggal 11 dan 12 Agustus 2024. Kita boleh ke slide berikutnya. Nah, kita akan ke berikutnya, yaitu adalah tata cara pengerjaan post-test pembatik 2024 level 1. Yang pertama, pastikan mengerjakan formulir post-test dengan menggunakan akun Belajar ID yang Bapak Ibu sudah daftarkan di pembatik 2024 ya. Jadi pastikan lagi akun Belajar ID-nya itu Bapak Ibu ya, untuk mengerjakan formulir post-test. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang benar. Dan menariknya Bapak Ibu, di post-test kali ini peserta mendapatkan 3 kali kesempatan mengerjakan post-test. Dan tentunya nilai yang diambil adalah nilai yang terakhir dikerjakan. Jadi apabila Bapak Ibu hanya mengerjakan 1 kali pengerjaan post-test, maka nilai akhir tersebut yang akan diambil. Dan apabila Bapak Ibu mengerjakan 2 kali, ya hanya 2 kali, maka yang kedua tersebut nilai yang akan diambil, ya. Kemudian nomor 4, peserta wajib mengerjakan post-test secara mandiri, dan peserta dilarang untuk menyebarluaskan soal dan atau jawaban post-test. BLPT atau Balai Layanan Platform Teknologi sebagai penyelenggara pembatik ini berhak mendiskualifikasi peserta apabila ditemukan kecurangan dalam mengerjakan post-test. Dengan mengklik tombol kerjakan, maka peserta dinyatakan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, kita ke slide selanjutnya, Bapak Ibu. Masih terkait dengan post-test. Ya, ini adalah catatannya Bapak Ibu ya, tadi ya. Bahwa di post-test kali ini berbeda dengan pre-test, tadi hanya 1 kali pengerjaan, tapi kalau post-test diberikan 3 kali kesempatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk pengerjaan post-test perjuangan pertama, tekan tombol kerjakan post-test level 1, ya, itu perjuangan pertama. Untuk pengerjaan post-test percobaan kedua, tekan tombol kerjakan post-test level 1, ya, masih sama. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan, dan apabila Bapak Ibu ingin mengerjakan percobaan ketiga, masih tetap sama, tekan tombol kerjakan post-test level 1, ya. Setiap selesai mengerjakan post-test, ini akan keluar nilainya, ya. Jadi apabila Bapak Ibu merasa di perjuangan pertama itu sudah nilainya baik gitu ya, nah silakan Bapak Ibu bisa dengan percaya diri post-test perjuangan pertama sudah cukup. Tapi apabila Bapak Ibu merasa nilainya masih kurang, nah Bapak Ibu bisa mencoba percobaan kedua sampai percobaan ketiga, ya. Tapi yang kita ambil adalah nilai yang kita ambil adalah nilai yang terakhir dikerjakan. Jadi Bapak Ibu harus cermat juga dalam mengerjakan post-test ini. Ya, itu dia Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran level 1 yang Bapak Ibu lalui, dan semoga Bapak Ibu bisa mengerjakannya sampai dengan tuntas ya, dan juga dengan baik. Ya, dan Bapak Ibu peserta pembatik 2024, di kesempatan kali ini juga saya ingin menghimbau, jangan lupa silakan ikuti Instagram pembatik, yakni di @pembatik.kemdikbud untuk mendapatkan informasi terkini pelaksanaan pembatik tiap levelnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sekedar informasi untuk peserta pembatik 2024 tidak perlu khawatir terkait dengan absensi ya, karena nantinya absensi masih bisa diakses hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan untuk mengakses absensi ini dapat dikunjungi di laman
daftar hadir webinar strip LV1 ya. Jadi jangan sampai tidak mengisi absensi ya Bapak Ibu ya. Jadi maksimalkan waktu yang telah diberikan sampai pukul 6 sore nanti. Oke, Bapak Ibu sebelum mengakhiri sesi webinar kali ini, kita juga akan menyimak closing statement nih atau pesan motivasi dari masing-masing narasumber. Mungkin kita bisa bersama Bapak-Bapak narasumber nih ya. Ada Pak Munawir Patilima, kemudian ada Pak Ilham Saputra dan Bapak Rola Fardila. Oke, ini Bapak-Bapak, terima kasih Pak sudah bersama kita tadi ya, telah mengisi materi mulai dari materi 1 sampai materi yang ketiga. Nah, ini boleh Pak, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, mungkin kita juga ingin mendengarkan closing statement ya, atau motivasi untuk para peserta level 1 supaya mereka juga semangat ya, dan bisa menyelesaikan dengan baik dan tuntas di level 1 ini. Mungkin saya dari yang pertama dulu, dari Pak Munawir boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Charlie. Sebagai closing statement dari saya, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada setiap orang yang hadir di sini, hadir secara penuh. Kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu telah membuat acara ini menjadi lebih istimewa. Dan seiring berakhirnya acara ini, mari kita bawa pelajaran yang telah dipelajari dan hubungan yang terjalin, kemudian merawatnya saat kita melanjutkan perjalanan masing-masing. Dan ingatlah Bapak Ibu, kekuatan untuk menciptakan perubahan ada di dalam diri kita masing-masing. Bersama-sama kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa insya Allah teman-teman yang hadir di sini akan bertemu sebagai Duta Teknologi tahun 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap sekali Pak Munawir ya untuk pesan-pesannya. Nah, selanjutnya nih, boleh nih kita mendengarkan motivasi dari Pak Rola Fardila. Ini Duta Teknologi Jawa Barat nih Pak. Silakan Pak Rola. Siap, terima kasih Mas Charlie. Bapak Ibu, di akhir webinar ini saya mengundang Bapak Ibu untuk menguatkan pemanfaatan TIK ini dan literasi digital untuk meningkatkan kompetensi kita nih Bapak Ibu. Kemudian kita cek juga nih, pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Mari membangun pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid kita. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa Pak Rola ya untuk motivasinya, dan semoga Bapak Ibu ini bisa menjadi manfaat juga ya selama mengikuti level 1 ini. Oke, kita ke Pak Ilham. Pak Ilham ini Duta Teknologi Jawa Timur Pak ya. Ini kemarin kita sempat berjumpa secara luring, sekarang secara daring. Nah, ini boleh Pak Ilham Pak untuk memberikan motivasinya Pak kepada para peserta. Baik, terima kasih Mas Charlie, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, peserta pembatik level 1, Bapak Ibu, mungkin kalimat-kalimatnya sudah dikuatkan tadi oleh pemateri 1 dan 2 Bapak Ibu. Mungkin saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, pembatik ini memang berlevel-level Bapak Ibu ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Bapak Ibu, level 1 ini adalah level yang sangat menentukan sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan apa motivasi Bapak Ibu mengikuti pembatik. Di level 2 nanti Bapak Ibu yang akan menentukan keberhasilan Bapak Ibu itu adalah ada di level 1. Literasi ini sebenarnya bukan hanya membaca, tetapi Bapak Ibu dengan berliterasi, pastikan memang Bapak Ibu juga paham literasi digital juga, bagaimana guru di zaman sekarang itu memanfaatkan teknologi. Nah, pastinya Bapak Ibu memang di dalam tugas di level 1 ini, kalau kita lihat tadi itu membuat resume, itu adalah bagian dari literasi Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu di seluruh Indonesia, pelajari seluruh modulnya, karena nanti di level 2, level 3, dan level 4, itu akan ada modul-modul Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pelajari lagi. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu
pastikan memang Bapak Ibu harus menguatkan diri dulu dari dalam hatinya Bapak Ibu. Mari kita lakukan pembatik level 1 ini dengan hati yang tulus, dengan motivasi Bapak Ibu ingin belajar, ingin meningkatkan kapasitas dirinya, ingin menjadi guru pembelajar, ingin menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, yang terakhir, mengikuti pembatik ini bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, tetapi untuk seluruh murid-murid Bapak Ibu. Oleh karena itu, selamat melaksanakan, selamat belajar di pembatik level 1 ini. Sampai ketemu nanti di level 2, level 3, dan silak di tahap selanjutnya. Siapa yang akan menjadi duta, itulah semoga saja dari Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih, selamat berjuang di pembatik level 1, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak Ilham Saputra. Terima kasih Pak atas motivasinya. Semoga ini menjadi motivasi juga bagi para peserta pembatik 2024 ya, dan juga mengikuti dari berbagai pembelajaran di level 1 ini. Oke, Bapak Ibu peserta, kita juga ingin mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya dari pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi hingga saat ini, yang Bapak Ibu terus standby untuk menyimak materi dari para narasumber. Terima kasih untuk para narasumber sekali lagi, untuk Pak Munawir, kemudian Pak Rola Fardila, dan juga Pak Ilham ya, Pak Munawir dari Gorontalo, Pak Rola dari Jawa Barat, dan juga ada Pak Ilham dari Jawa Timur. Dan tentunya dari para peserta seluruh Indonesia yang telah hadir di kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu, ini saya juga kembali ya untuk menyampaikan informasi penting ya. Sekedar informasi, jadi Bapak Ibu peserta pembatik ya, tidak perlu khawatir kembali ya terkait dengan absensi. Karena nantinya absensi masih bisa Bapak Ibu akses hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu nih Bapak Ibu ya, sekitar 2 jam lebih ya. Nah, untuk akses absensi dapat dikunjungi di laman ya di bawah ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu simak. Nah, ini ya sudah tampil. Nah, di link berikut ini Bapak Ibu boleh di screenshot ya, di screenshot sekarang atau difoto menggunakan handphone. Silakan bisa difoto, di screenshot Bapak Ibu atau dicatat ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Masih ada kesempatan, silakan kalau mau di screenshot dicatat untuk link absensi yang saat ini sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Ya, kalau screenshot saya yakin Bapak Ibu sudah pada jago semua ya. Dan silakan Bapak Ibu bisa akses sampai pukul 6 sore nanti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, dan silakan manfaatkan waktu yang ada ya. Oke. Itu Bapak Ibu untuk link absensi, jadi silakan di screenshot ataupun di foto ya, bagaimana caranya, langsung disimpan saja dan nanti Bapak Ibu bisa isi di waktu yang terpisah setelah webinar ini selesai ya. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta level 1 Batik 2024, alhamdulillah selesai sudah pertemuan webinar kita pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya ya yang sudah tergabung melalui YouTube Rumah Belajar Kemdikbud ya. Jangan lupa untuk terus aktif dan menyelesaikan tugas akhir level 1. Selamat belajar dan mari bersama-sama wujudkan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Pesan tiket pesawat menuju Tarakan, pulangnya mampir ke Balikpapan. Bapak Ibu peserta, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Charlie Ade Prasetyo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.